tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda sekalian, semua teman sedama dimanapun berada, lewat video atau podcast ini. Kali ini saya akan membacakan bahasa Pali stansa 18 Dhammapada. Berikut arti bahasa Indonesianya, latar belakang, dan juga penjelasannya. Stansa 18 berbunyi sebagai berikut. Idam nandati peca nandati. Kata punyo ubayata nandati. Punyang me katanti mandati. Bio nandati sugating gato. Arti bahasa Indonesianya, pelaku kebajikan bahagia di alam ini dan juga di alam selanjutnya. Dia bahagia di kedua alam. Dia merasa bahagia ketika mengingat kebajikan yang telah dilakukannya. Ia akan lebih bahagia ketika lahir di alam bahagia. Latar belakang. Di Sabati, Visaka dan Anathapindika terkenal sebagai pengikut-pengikut taat Sangga, dan banyak sekali biku dilayani di rumah-rumah mereka. Di rumah Visaka, persembahan dana diawasi oleh cucu perempuannya. Di rumah Anantapindika, persembahan dana diawasi pertama-tama oleh putri sulungnya, lalu oleh putri keduanya, dan akhirnya oleh Sumana Dewi, yaitu putri bungsunya. Kedua orang kakak itu dinikahkan dan hidup dengan suami masing-masing. Jadi, Sumana Dewi dengan kemauan sendiri mengambil keseluruhan tanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan yang bajik di rumah ayah mereka. Pada suatu hari, Sumana Devi sakit berat dan ia ingin menemui serta berbicara kepada ayahnya. Anathapindika mendekatinya dan Sumana Devi menyapa ayahnya sebagai adik sebanyak 3 kali. Setelah itu langsung meninggal dunia. Anathapindika terheran-heran tentang sapaan Sumana Devi yang aneh itu. Anathapindika mendatangi Sang Buddha dengan wajah penuh air mata dan melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan, Sumana Devi, yaitu putri Anda, dalam keadaan penuh sadar dan telah mencapai tingkat kedua kesucian atau sebagai Sakadagami. Anda berada di tingkat pertama atau sebagai Sotapanna. Jadi, Sumana Devi lebih senior daripada Anda dalam pencapaian batin. Itu sebabnya ia menyapa Anda sebagai adik. Lalu Sang Buddha menjelaskan bahwa Sumana Devi lahir kembali di surga Tusita. Penjelasan. Istilah kata Pali, kata punyo, berarti orang yang telah menimbun energi-energi yang baik dan bajik, yang disebut sebagai pelaku kebajikan. Orang itu dapat bahagia dengan perbuatan-perbuatan maupun pikirannya yang bajik. Ia selalu mengingat apa yang telah ia lakukan secara moral dan selalu dalam perasaan bahagia.
perbuatan maupun pikiran yang bajik itu pasti dapat membersihkan pikiran kita. Pelaku kebajikan tidak menyesali masa lampau, tidak mendapatkan gagasan yang kotor di pikirannya, dan selalu bahagia. Dalam perjalanan batinnya, pelaku kebajikan mempraktikkan persembahan dana terlebih dahulu. Apa yang kita maksudkan sebagai dana, dan apakah mempersembahkan makanan hanya kepada para biku atau orang suci? Jawabannya adalah tidak. Ya, hal itu berarti melepaskan, membagi-bagikan, kedermawanan, memberikan, suka memberi, memberikan derma, terutama derma kepada para biku atau sangga, yang juga disebut sebagai sangga dana. Kebajikan khusus dan pentingnya hal itu melekat pada mahadana, yang artinya persembahan besar, yaitu persembahan besar dana kepada para anggota sangga. Menurut cara kaum Brahmana, hal itu setara dengan mahayanya, yaitu pengorbanan tertinggi ketika kita menemukan beribu-ribu ekor hewan dibunuh untuk pengorbanan itu. Menurut pandangan Buddhis, itu adalah kejahatan yang keji sekali. Dengan membunuh hewan, tidak seorang pun dapat menimbun kebajikan. Jadi menurut cara Buddhis, persembahan sanggadana dianggap kebajikan yang besar. Selama kehidupan Sang Buddha, para milioner seperti Anathapindika memberikan sanggadana yang besar itu, sehingga memakai banyak sekali uang setiap hari. Di Anguttara Nikaya A Romawi kecil 3, 5 manfaat yang timbul bagi seorang pemberi persembahan disebutkan sebagai berikut. 1. Pemberi menjadi dapat diterima oleh banyak orang. 2. Orang yang suka kedamaian ingin bergaul dengannya. 3. Nama baiknya menyebar di sekitarnya. 4. Ia dapat merasa bahagia bahwa ia sedang melakukan tugasnya sebagai umat awal. Dan 5. Setelah meninggal, ia akan lahir kembali di surga. Karena itu, dermawan yang memberikan makanan kepada orang lain juga berarti memberikan kepada orang lain itu hal-hal yang berikut ini. Usia panjang atau ayu, wajah tampan atau cantik atau wana, kebahagiaan, suka, kekuatan, bala, dan kebijaksanaan, panya. Karena telah memberikan kelima buah sifat itu, ia mendapatkan hal-hal yang sama di kehidupan mendatang. Ia akan mendapatkan hal-hal itu yang sesuai dengan ajaran tentang kama. Di Anguttara Nikaya, yaitu Anguttara Nikaya 3, disebutkan adanya 5 pemberian yang tepat waktu, yaitu 1. Pemberian makanan kepada tamu, 2. Kepada orang yang akan berangkat, 3. Kepada orang yang sedang sakit, 4. Pemberian kepada orang yang layak menerimanya selama bencana kelaparan, dan dana yang dibuat atau terdiri dari biji-bijian yang baru saja dipanen. 8 buah benda yang cocok sebagai pemberian disebutkan di Anguttara Nikaya, yaitu Anguttara Nikaya 4. 1. Roti atau nasi. 2. Air atau
jus, 3 pakaian, 4 yana atau kendaraan atau fasilitas untuk bepergian, 5 rangkaian bunga, 6 minyak wangi, 7 kenyamanan untuk berbaring dan tinggal, dan 8 fasilitas penerangan. Karena itu, kedermawanan adalah salah satu berkah besar bagi dunia ini. Dan pemberi atau donatur yang tulus mengalami salah satu kebahagiaan yang tertinggi oleh hal itu di alam ini dan juga di alam berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video atau podcast selanjutnya.